Kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. Untuk menerima pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Jika Prabowo jadi Presiden Indonesia, kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. dunia politik seringkali menyuguhkan kejutan dan pergeseran yang menarik perhatian. Di tengah pergulatan dinamika politik, salah satu nama yang sering muncul adalah Prabowo Subianto. Seorang tokoh dengan latar belakang militer dan politik yang kaya, bayangkan saja jika Prabowo Subianto benar-benar duduk di kursi Presiden Indonesia, bagaimana perjalanan masa depan bangsa ini akan berubah? Mari kita eksplorasi dunia imajinasi dan realitas yang mungkin terjadi jika Prabowo Subianto mengemban tugas sebagai Presiden. Sejarah perjalanan hidup Prabowo Subianto telah mengakar dalam bingkai nasionalisme dan kecintaan pada tanah air. Sebagai mantan perwira militer dan sebagai riwayat keluarga yang memiliki ikatan erat dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, Prabowo memiliki potensi untuk merajut kembali semangat persatuan dan nasionalisme di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Kecintaannya pada budaya dan tradisi Indonesia juga bisa menjadi daya tarik untuk menyatukan beragam suku, agama, dan budaya. Pola pemikiran dan wawasan ekonomi Prabowo Subianto bisa menjadi faktor penting dalam membantu langkah-langkah pembangunan ekonomi Indonesia. Pengalaman dalam berbagai sektor dan ketajaman dalam menganalisis potensi ekonomi akan membantu merancang kebijakan yang berkelanjutan. Bagaimana penguatan ekonomi rakyat, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan daya saing global bisa menjadi agenda utama. Sebagai pemimpin dengan latar belakang militer, Prabowo Subianto mungkin akan memiliki pendekatan tegas dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Diplomasi global akan diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional dan mencari kemitraan strategis yang berlandaskan kepentingan nasional. Namun tantangan akan muncul dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan pemeliharaan perdamaian regional. Penghargaan Prabowo Subianto terhadap alam dan lingkungan hidup bisa menjadi modal untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan energi, pengelolaan sumber daya alam, serta perlindungan ekosistem yang rapuh akan menjadi perhatian utama. Bagaimana kebijakan-kebijakan inovatif bisa diterapkan tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi juga menjadi ujian kritis. Catatan kontroversial terkait hak asasi manusia dalam sejarah Prabowo Subianto tak bisa diabaikan. Sebagai Presiden, tantangan besar akan dihadapi untuk membuktikan komitmen dalam menghormati hak-hak dasar setiap warga negara. Bagaimana pengawasan terhadap penegakan hukum dan tindakan preventif terhadap pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi ujian penting dalam kepemimpinannya. Pertanyaan ini seakan menjadi detik-detik dramatis dalam perjalanan politik Indonesia. Menilai layak atau tidaknya Prabowo Subianto sebagai presiden bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan mudah, namun masyarakat perlu mempertimbangkan rekam jejak, pengalaman, dan visi yang dibawanya dalam merancang masa depan Indonesia. Menghadapi era baru dengan pemimpin yang mungkin berbeda adalah tugas setiap warga negara untuk ikut berkontribusi dalam pembentukan nasib bangsa. Prabowo Subianto, jika menjadi presiden, akan membawa perubahan, tantangan, dan peluang baru, tapi pada akhirnya masa depan Indonesia akan dibentuk oleh kerjasama dan partisipasi dari kita semua. Bagaimana pandangan Anda mengenai potensi Prabowo Subianto sebagai presiden? Jika ada satu pesan yang ingin Anda sampaikan kepada Prabowo Subianto, apa itu? Sampaikan pikiran dan pendapat Anda dalam kolom komentar di bawah ini.